kan kita nih udah lihat tadi ya, bahwa sebelum ada penyidikan harus dilakukan otopsi. Artinya itu adalah basic on penyidikan, begitu. Nah, dalam hal proses penyidikan, penentuan tersangka, yaitu Jessica sendiri, lalu berkas dilimpahkan ke kejaksaan, penuntutan, dan sampai akhirnya dia duduk di bangku persidangan. Ini kan sudah rangkaian panjang. Namun setelah di persidangan, kita flashback kembali video persidangan sebelumnya yang dipublish. Ketika senior saya, Otto Hasibuan, mempertanyakan kepada salah satu ahli toksikologi, apakah saudara melakukan otopsi? Jawab mereka apa? Mereka tidak melakukan otopsi. Kalau kita lihat di video, kita flashback ya tahun 2016, itu kan barang bukti ada gelas bekas sama botol ya. Dan informasi juga disampaikan bahwa di dalam gelas itu kandungan sianida ada 7.400 mg. Sangat besar. Dan ketika diuji untuk kadar 7.400, karena kan kondisi daripada sianida bisa mencair, bisa menguap. Dengan ruangan yang tertutup. Iya pasti menguap. Menguap. Iya benar. Dan itu bisa buat orang mungkin tidak sadar atau pingsan. Nah itu dari hasil penelitian seperti itu. Jadi ada kesimpang siuran. Berangkat dari press release yang Mas Randy keluarkan ke publik, ya. Sebenarnya saya dan Cumi Lovers pun dan semua masyarakat seluruh Indonesia ini bertanya-tanya, kaitannya apa Mas Randy ini dengan kasus kopi sianida ini dan penayangan film dokumenter ya yang berjudul Ice Cold atau Murder Cafe and Jessica Wongso ini apa? Jadi kalau saya sendiri, saya sebagai lawyer, artinya kita lawyer pun mengikuti proses yang terjadi tentang kasus Jessica Myrna ya, sianida seperti itu. Dan untuk saat ini saya di sini juga untuk memberikan opini hukum, pendapat hukum. Jadi tidak ada keterkaitan saya dari pihak Jessica atau dari pihak almarhum Myrna juga seperti itu ya. Dan di sini juga mungkin saya Mbak akan sedikit menekankan bahwa saya tidak sedang menjustifikasi teman-teman penegak hukum lain seperti polisi, jaksa atau hakim gitu. Jadi ini hanya sebatas pendapat hukum dengan adanya film dokumenter yang tadi yang Mbak sebutkan. Kasus kopi sianida ini kembali menjadi pusat perhatian setelah munculnya film dokumenter yang berjudul Ice Cold ini, Murder Coffee and Jessica Wongso ini. Pendapat Mas Randy sendiri tuh seperti apa? Iya. Setelah pemunculan film ini. Siap. Jadi artinya gini, mungkin bukan saya pribadi yang agak sedikit kaget ya dengan adanya film dokumenter Ice Cold Murder Coffee Jessica Wongso seperti itu ya. Namun hal yang menarik buat kita adalah di samping mungkin kita sebagai pemerhati hukum seperti itu ya, mungkin masyarakat lain juga melihat bahwa ada hal yang menarik yang barangkali belum selesai seperti itu. Dan saya rasa buat film yang ada pun itu bukan sebuah kebetulan. Artinya ada hal yang barangkali belum selesai nih, baik di masyarakat atau di pihak-pihak tertentu seperti itu ya. Jadi ini sangat menarik buat kita untuk bisa flashback kembali tahun 2016 yang sudah lama, hampir mungkin 7 tahun ya. Iya, 2016 sampai itu ya. 2023, hampir 7 tahun. Tapi sekarang viral lagi dengan adanya film ini. Nah, ini buat kita untuk semakin melihat apa sih yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya dan kita sesuaikan lagi dengan film dokumenter tersebut. Barangkali itu, Mbak. Seperti itu ya? Ya, betul. Iya, ya. Dengan video yang ada di belakang juga ya, bisa terlihat ya. Ya, ini 2016 ya. Ya, betul. Ya, terus dengan selain film, mantan pengacara Jessica, Otto Hasibuan ya, itu juga angkat bicara, ya. Beliau juga angkat bicara dan membeberkan kembali konstruksi hukum yang diduga telah terjadi kekeliruan di dalamnya.
Nah, salah satunya itu apa? Tentang tidak adanya otopsi atas jenazah Mirna. Nah, itu pendapat Mas Randy sendiri sebagai lawyer itu seperti apa sih? Oke, jadi untuk perihal otopsi, ini salah satu juga yang kita lihat agak sedikit janggal seperti itu ya. Nanti biarlah masyarakat yang menilai, oke? Nah, artinya gini, awal mulanya kasus ini bisa diangkat karena ada statement daripada teman-teman kepolisian yang mengatakan bahwa ada kecurigaan nih tentang kematian Mirna, betul ya? Namun disampaikan juga bahwa penyelidikan dan penyidikan baru bisa dilakukan ketika dilakukan otopsi, gitu. Nah, hal ini udah disampaikan nih dari kepolisian kepada keluarga Mirna. Jika mereka bersedia untuk diotopsi, maka mereka akan berusaha untuk mengungkapkan apa sih penyebab kematian daripada almarhum Mirna. Seperti itu. Namun, kan kita nih udah lihat tadi ya, bahwa sebelum ada penyelidikan-penyidikan harus dilakukan otopsi. Artinya itu adalah basic on penyelidikan-penyidikan, begitu. Nah, dalam hal proses penyidikan, penentuan tersangka, yaitu Jessica sendiri, lalu berkas dilimpahkan ke kejaksaan, penuntutan, dan sampai akhirnya dia duduk di bangku persidangan. Ini kan sudah rangkaian panjang. Namun setelah di persidangan, kita flashback kembali video persidangan sebelumnya yang dipublish. Ketika senior saya, Otto Hasibuan, mempertanyakan kepada salah satu ahli toksikologi, apakah saudara melakukan otopsi? Jawab mereka apa? Mereka tidak melakukan otopsi. Mereka hanya mengambil sampel dari lambung. Yang notabene di sana ada mereka temukan yang namanya cyanida. Nah, ini kan udah nggak nyambung ya, antara basic on untuk bisa dilakukan penyelidikan harus otopsi. Sedangkan ini udah rangkaian panjang. Sehingga baru ketahuan ternyata nggak ada otopsi, hanya pengambilan sampel aja. Ini beda adalah satu ya kecurigaan. otopsi dengan pengambilan sampel. Betul. Kalau misalnya kita lihat di peraturan Kapolri ya, pasal 59, artinya ayatnya nanti mungkin bisa dicek lagi. Artinya setiap ada kematian karena keracunan atau zat apapun harus dilakukan otopsi. Dan semua organ tubuh itu harus dicek. Sedangkan kan untuk kejadian daripada Jessica ini yang kita tahu, ada beberapa saja. Hati, terus lambung, terus urin. Sedangkan untuk bagian lainnya seperti otak atau yang lainnya itu nggak dicek. Yang bisa saja ketika mungkin dicek bagian lain bahwa ada hal-hal yang bisa terjadi di luar daripada cyanida. Itu yang agak sedikit janggal. Wow, Cumi Lovers, ini perbincangan yang bukan sedikit ya, menegangkan sekali sih ya. Oke, baik. Soal bukti juga nih Mas Randy ya. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun ahli yang mengatakan ada direct evidence ya, direct evidence dalam kasus kematian seorang almarhumah Mirna. Ya. Nah, apa dari maksud dan bukan tujuan ya, maksud dari semuanya itu sih? Oke, jadi sebenarnya kan kalau kita lihat seperti tadi nggak ada direct evidence, seperti itu ya. Artinya nggak ada bukti langsung untuk mengungkapkan bahwa Jessica lah pelakunya, pelaku tunggalnya. Artinya jaksa pada saat persidangan di tahun 2016 itu tidak memperlihatkan atau menunjukkan bahwa ada bukti yang benar-benar bukti nyata bahwa Jessica lah pelakunya. Ini kan jadinya kan hanya sebatas asumsi, dan mungkin kalau kita asumsi, lihat, benar. betul, dan kalau kita lihat mungkin bahkan yang banyak main di sini, contoh mungkin dari ahli psikolog ya. Jadi mereka bisa menilai dari struktur muka, dari bentuk wajah itu bisa dinilai bahwa ini adalah seorang penjahat atau tidak. Nah itu kan yang lagi dipertanyakan, kok bisa gitu. Meskipun hal ini tentunya masih pro kontra antara sesama ahli psikolog seperti itu. Nah, contoh lainnya untuk direct evidence atau indirectnya adalah
alat bukti barangkali CCTV, barang bukti CCTV ya. Di sana juga kan nggak memperlihatkan secara langsung bagaimana adegan Jessica membuat cyanida ke coffee tersebut, kan itu tidak jelas. Artinya kalau kita juga bisa hanya sebatas menganalogi dari gerak-gerak tubuh tersebut, artinya semua orang di dalam circle itu, di lingkungan itu bisa aja kita jadikan tersangka. Iya dong? Iya benar. Harusnya, karena kan tidak ada poin yang menjelaskan bahwa Jessica lah gitu ya. Betul, yang melakukan itu. Nah ini kan masih pertanyaan buat kita. Sampai detik ini. Betul, makanya mungkin ada ketertarikan untuk mengungkap kembali sisi-sisi kejanggalan seperti itu ya. Iya benar ya. Di dalam tubuh almarhumah Myrna ya, itu katanya terdapat kandungan sianida yang sebanyak 0,2 miligram. Yes. Nah, dan menurut ahli kadar itu sebenarnya tidak mematikan kan ya, nggak mematikan karena apel saja, buah apel ya, cumi lovers, buah apel yang punya kandungan sianida sampai 0,6 pun itu tidak ada orang yang meninggal atau mati ya karena makan buah apel tersebut. Padahal apel dan sianida itu miliknya termasuk besar buah apel itu. Betul, ya. 0,6 ya. Nah itu bagaimana? Iya. Klarifikasinya itu. Jadi sebenarnya di masyarakat aja kan ini pro kontra sebenarnya ya. Karena ada salah satu ahli patologi juga ya, mungkin udah banyak juga di interview ya beliau ya, menyatakan juga bahwa 7 jam setelah kematian Myrna tidak ditemukan adanya sianida. Tapi kenapa setelah 3 hari kematiannya baru ada diketahui sianida di lambung daripada almarhumah, seperti itu ya. Nah kemudian yang menarik juga tadi seperti yang Mbak Visa sampaikan, ini kondisi 0,2 miligram. Sedangkan di apel aja 0,6 mg dan tidak membahayakan, lebih tepatnya gitu ya. Memang setelah saya baca-baca juga minimal supaya orang tersebut meninggal atau mati pada saat mengkonsumsi sianida itu 176 mg. Nanti kita bisa cek bersama. Nah ini adalah sebuah hal yang jadi pro kontra atau kejanggalan dengan kasus Jessica Myrna. Gitu ya? Iya. Buah apel, saya juga baru tahu ya. Buah apel tuh ada kandungannya 0,6 di bijinya, ya, biji apelnya. Oh di bijinya. Betul, di bijinya, bukan di buahnya, di bijinya. Oh iya. Nah ini edukasi sekali sih cumi lovers untuk yang suka ya, gemar mengkonsumsi apel ya, buah apel ya. Dan ada informasi satu lagi Mbak. Kalau kita lihat di video, kita flashback ya tahun 2016, itu kan barang bukti ada gelas bekas sama botol ya. Dan informasi juga disampaikan bahwa di dalam gelas itu kandungan sianida ada 7.400 mg. Sangat besar. Dan ketika diuji untuk kadar 7.400, karena kan kondisi daripada sianida bisa mencair, bisa menguap. Dengan ruangan yang tertutup. Iya pasti menguap. Menguap. Iya benar. Dan itu bisa buat orang mungkin tidak sadar atau pingsan. Nah itu dari hasil penelitian seperti itu. Jadi ada kesimpang siuran. Ini Mas Randy, bagaimanapun putusan pengadilan sudah secara inkrah ya menyatakan Jessica Wongso ini terbukti bersalah dan bahkan kini sudah menjalani hukumannya. Lantas bukankah dengan munculnya film dokumenter yang Ice Cold ini, Jessica Wongso ini seperti mempertanyakan kembali putusannya kah? Bagaimana pendapat Mas Randy sendiri? Kalau masalah menanyakan kembali, ya mungkin ketika dia juga mendapatkan putusan 20 tahun, dia juga mempertanyakan. Karena sampai saat ini kan dia belum ada pengakuan bahwa dia yang melakukan dugaan pembunuhan tersebut, seperti itu ya. Dan dari sisi saya juga, ya kita juga tetap menghargai namanya keputusan dari hakim gitu ya. Hanya saja mungkin
untuk yang bisa saya sampaikan di sini adalah hakim pun dalam memberikan keputusan, ini keyakinan hakim ya, harus berdasarkan 2 alat bukti yang sah plus keyakinan hakim. Artinya, ketika hakim ingin memberikan keputusan, apakah orang yang didudukkan sebagai terdakwa adalah pelaku, dia harus melihat bukti-bukti yang diajukan di persidangan, alat bukti. Benar. Ya, jadi kan untuk alat bukti sendiri kalau kita dilihat di pasal 184 ya KUHP, itu keterangan ahli, keterangan saksi, petunjuk, surat, dan bahkan keterangan terdakwa. Begitu. Nah, keterangan ahli pun masih belum mengarah ke sana. Iya toh? Dan artinya dari pihak pengacara juga sudah menghadirkan ahli-ahli bahkan dari luar negeri juga yang informasinya dideportasi segala macam seperti itu. Nah, ini adalah hal yang penting banget, esensial banget buat hakim, karena hakim wakil Tuhan. Yang notabene semua keputusan itu berdasarkan keyakinan hakim dengan dasar yang tadi, 2 alat bukti yang sah. Seperti itu. Betul. Kalau misalnya dalam alat bukti ini masih ada keraguan-raguan, ya memang hakim harusnya meringankan terdakwa atau membebaskan dari setiap dakwaan. Tapi aku mau tanya juga, mau sampai kapan ini, Mas Ren? Untuk sampai kapan, kita pun tidak pernah menyangka ada di titik ini ya sebenarnya ya, karena untuk kasusnya udah selesai, tapi memang di pikiran kita masih, wah ini belum selesai sebenarnya, sampai akhirnya ada rilis film tersebut begitu. Nah, paling kita lihat aja nanti dari Jessica sendiri atau dari keluarga mau seperti apa. Karena ada isu-isu akan diajukan lagi PK ya, seperti itu kan? Peninjauan kembali Betul, OPK itu. betul. Tapi menurut Mas Randy sendiri, apakah ada yang tidak tepat pada putusan pengadilan itu? Ya, untuk perihal tepat atau tidaknya, saya tetap menghargai keputusan pengadilan, hakim seperti itu ya. Namun balik lagi, dalam penentuan seorang terpidana, itu seperti apa? Yang tadi, 2 alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. 2 alat yang bukti yang sah yang tadi direct evidence. Sedangkan pembuktian di sini indirect evidence, secara tidak langsung. Tapi seperti itu. 2 alat bukti ini mau sampai kapan kan tidak terbukti? Ya. Jadi kalau misalnya dalam hal penyelidikan harusnya sudah ada bukti permulaan seperti itu. Jaksa berani mendakwa seseorang bahwa mereka udah pegang yang namanya alat bukti permulaan tadi. Sampai akhirnya mereka datang ke persidangan, mereka meyakinkan hakim, ini yang mulia, orang yang kami dudukan inilah pelakunya. Sama, pengacara juga akan menyampaikan ke hakim, orang yang didudukan itu sebagai terdakwa, bukan dia pelakunya yang mulia. Atau dia pun pelakunya, ada hal-hal yang harus diringankan. Ya kan, karena di mata hakim, jaksa 0, lawyer kosong, sama-sama. Supaya terdakwa tersebut tetap memiliki yang namanya ajas praduga tidak bersalah. Seperti itu. Dan mungkin kita bisa lihat, waktu si Jessica sendiri dihadirkan di persidangan, pasti jas orange dia dilepas dong. Oh. Betul. Karena apa? Karena ketika dia dihadirkan di persidangan, dia dianggap tidak bersalah sepanjang ada putusan yang inkrah. Yang inkrah tadi itu ya? Betul, yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi ini kembali lagi nih ya, ke simpati publik. Yep. Simpati publik ini berbalik seperti mendukung dan meyakini kalau Jessica Wongso ini bukan pelaku ya, bukan pelaku, note nih ya, bukan pelaku pembunuhan seorang almarhumah Mirna seperti yang diputuskan di pengadilan. Ya. Nah, bagaimana respon Mas Randy sendiri dengan hal ini, dan apakah ini itu membuat membuat gaduh di dalam masyarakat, dan seluruh mungkin masyarakat Indonesia akan bertanya-tanya, apa sih ini kok nggak selesai-selesai gitu loh. Padahal terpidananya pun sudah masuk dan sudah menjalani hukuman, ya kan? 7 tahun, ya. Nah, itu gimana tuh Mas? Iya, jadi ya mungkin saat ini the power of netizen ya. Artinya mungkin ini bukan sebuah hal yang harusnya yang jadi perhatian masyarakat atau perhatian pemerintah ketika netizen ataupun masyarakat
nggak meng-up gitu. Kita akan melihat aksi ataupun reaksi daripada masyarakat ketika menonton film ini. Ya. Dan itu akan mempengaruhi secara psikolog pastinya. Pasti. Ketika misalnya masyarakat support orangnya, pasti psikolog dia naik dong. Semangat dia naik. Benar. Tapi kalau misalnya masyarakat feedbacknya nggak baik, itu akan membuat secara psikolog dia down gitu ya. Nah kalau kita misalnya perbandingkan nih before dan after. Tahun 2016, bagaimana sih respon masyarakat? Masyarakat sebelum ada vonis yang sah pun dari pengadilan, mereka udah memvonis duluan loh. Iya, mengjudge ya. Betul. Mereka udah JW ini. Betul. Mereka udah sampaikan bahwa pelaku pembunuhnya adalah Jessica. Sedangkan di pengadilan aja belum ada divonis gitu ya. Dan mereka juga sampaikan supaya Jessica ini segera menerima hukuman. Iya toh? Nah, setelah adanya film dokumenter ini berbalik. Malah ada 3 yang saya lihat pertanyaan masyarakat saat ini, Mbak. Yang pertama, mereka mempertanyakan, apakah benar Mirna ini meninggal karena sianida atau ada hal yang lain? Itu berkaitan lagi dengan otopsi. Yang kedua, apakah benar pelakunya adalah Jessica? Karena belum terlihat secara alat bukti yang tadi. Dan yang ketiga, jika bukan Jessica, kira-kira siapa di balik ini semua? Nah ini kan jadi opini yang sedang menjadi polemik. Iya di masyarakat seperti itu ya. Dan kalau saya melihat mungkin ini bukan sebuah kebetulan. Dan saya berharap dengan adanya kejadian seperti ini membuat sistem peradilan kita semakin baik ke depannya. Ya. Coba kita ambil hal positifnya aja. Tapi apabila kalau misalkan JW ini sudah mendekam ya, maksudnya sudah menjadi terpidana dan sudah menjalani hukuman, tetapi dengan adanya bukti atau apapun itu tidak, itu bagaimana Mas Ren? Iya, jadi kalau misalnya nanti pada intinya diajukan seperti rencana mereka untuk peninjauan kembali atau PK dan diterima oleh Mahkamah Agung seperti itu ya, yang pertama kan rehabilitas, nama baik harus dipulihkan. Oh iya, apa-apa, of course, pasti. Dan yang kedua, mereka tergantung mereka, apakah nanti meminta untuk perihal ganti rugi daripada pemerintah, daripada negara. Itu sah-sah saja, seperti itu. Tapi yang terpenting buat dia adalah bahwa ketika nanti memang diterima ya, dan dia dinyatakan tidak bersalah, nama baik itu yang lebih utama daripada apapun. Itu akan menjadi opini baru dan polemik baru untuk seluruh masyarakat. Bahkan internasional. Yes, internasional. Betul. Iya. Tadi bicara kembali lagi ya, dengan apabila kalau Jessica Wongso ini tidak bersalah, itu bagaimana? Ternyata gitu kan. Nah ini dikaitkan dengan kasus kopi sianida ini, mungkin bisa dibandingkan dengan O.J. Simpson, kasus O.J. Simpson. Itu bagaimana tuh Mas? Ya pada intinya gini, satu sisi adalah yang tadi yang saya sampaikan, kita nggak pernah membayangkan akan di posisi ini. Seperti itu ya. Dan Jessica juga kan sebenarnya bukan orang entertainment yang harus disorot, bukan ya. Nah, barangkali ini adalah titik baik buat Jessica. Karena gini, jika saya melihat ke belakang, dalam hal pemutusan tadi, ini hanya pendapat saya ya, di samping 2 alat bukti yang sah, plus keyakinan hakim, ternyata ada lagi satu lagi nih. Apa tuh Mas? Keyakinan netizen. Ya jelas ya, the power of netizen. Dan itu bisa mempengaruhi. Itu banget. Pemicu juga ya? Betul. Ternyata ya. Itu sangat terbukti. Terus ini tadi Jessica Wongso ya. Kita kembali kita sedikit mengulik ke keluarga seorang almarhumah Mirna. Itu gimana tuh pendapat Mas Randy sendiri ya, pribadi, dengan terhadap situasi dan kepastian hukum terhadap Mirna, almarhum Mirna ataupun Jessica Wongso? Iya, terkait film dokumenter tadi ya. Nah, jadi kan di film dokumenter ini kalau kita lihat, itu kan jadi flashback ya, betul, untuk keluarga Mirna. Kedua belah pihak. Apakah menjadi momok buat mereka? Pasti akan menjadi momok buat mereka seumur hidup ya, untuk keluarga Mirna. Nah, ini ditambah lagi dengan adanya film dokumenter tersebut. Iya. Itu gimana itu menyingkapinya tuh Mas? Kalau dari saya sendiri melihat ya, di dalam film tersebut kan kedua belah pihak itu diinterview
baik dari pihak almarhum Mirna maupun Jessica. Jessica. Otomatis dalam film dokumenter tersebut para pihak juga pasti punya harapan dong. Gak mungkin mereka serta-merta mau diinterview kalau mereka nggak punya harapan. Pasti ekspektasi ada, mau dari pihak Mirna ataupun Jessica. Cuman kan mereka belum tahu kenyataannya nanti seperti apa. Mereka belum tahu bagaimana respon daripada masyarakat terhadap film tersebut. Apakah jadi merugikan dia atau menguatkan dia? Balik lagi, mereka nggak pernah tahu. Cuman ketika mereka mau diinterview, mereka udah buka ruang. Dan mereka pasti punya ekspektasi dan harapan. Dan kita juga bisa melihat lah ya bagaimana respon dari para pihak ya. Dari keluarga almarhum Mirna. Iya. Saat ini kan... Nah itu yang Iya. mau tanyain. Responnya itu gimana dengan keluarga Mirna? Ya, jadi yang tadi saya sampaikan antara ekspektasi dengan kenyataan. Ternyata kenyataan kan masyarakat Itu jadinya realnya gimana? mengarah kepada Jessica seperti Iya. itu. Dan saat ini kita dengar dari keluarganya yang diinterview, mereka merasa bahwa dirugikan. Oh iya. Dirugikan. Artinya Iya, pasti. pasti dari pihak Jessica menganggap ini adalah suatu kesempatan buat dia. Dan di pihak yang notabene tadi merasa ini merugikan mereka. Yang tadi ekspektasi dengan realita kadang berbeda. Iya. Terakhir. Aku tanya. Dari seluruh kehebohan yang terjadi saat ini ya, terkait kasus kematian Mirna, apa sih yang Mas Randy simpulkan dari overall dari semuanya? Jadi dengan segala tadi yang udah kita bahas ya, satu hal sih, bahwa saya mengingatkan kembali tentang ajas indubio pro reo. Artinya, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang benar. Artinya, ketika kita mendengar bahasa ini, ekspektasi kita terhadap hakim dalam memutus, kepercayaan kita sangat kuat banget. Karena keyakinan hakim. Jangan sampai hakim salah memberikan putusan. Dan yang tadi yang saya sampaikan, kalau memang ada keraguan-raguan, gak apa-apa gentle untuk membuat sebuah keputusan yang bisa meringankan terdakwa. Atau bahkan membebaskan terdakwa daripada setiap dakwaan. Dan saya berharap pastinya dengan adanya kasus ini, peradilan hukum pidana di Indonesia semakin baik. Dan bisa lagi ditingkatkan yang namanya equality before the law. Kesamarataan masyarakat di mata hukum. Baik yang viral maupun non-viral harus dikasih attention yang baik. Mungkin itu aja buat teman-teman semua. Oke, terima kasih sekali untuk kedatangannya Mas Randy sebagai lawyer. Oke, terima kasih sudah mampir ke Cumi Visit. Ya. Oke, pemirsa Cumi Lovers, kita sebagai warga Indonesia harus tetap menghormati dan taat terhadap hukum. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. Mas Randy untuk klarifikasinya. Ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.